Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini kita akan coba Waalaikumsalam. lanjutkan pertemuan kuliah seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Kita kemarin sampai di materi penjadwalan flowshop dengan menggunakan algoritma Johnson. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, ini ada yang ingin ditanyakan, Rek, terkait dengan algoritma Johnson? Masih ingat ya? Jadi karena nanti di algoritma, kenapa ini saya tanyakan? Karena di algoritma CDS atau Campbell-Dudek-Smith, kita juga akan menggunakan kembali algoritma Johnson tersebut. Tidak ada kesulitan, Rek, yang algoritma Johnson kemarin? Saya ingatkan aja kalau memang tidak ada yang tidak ada yang menyampaikan gitu ya. Jadi memang anak-anak biasanya kalau nggak di-push diem yo. Makanya di beberapa kuliah anak saya di ITS itu mereka diwajibkan tanya. Jadi dipaksa tanya supaya ininya nggak dosennya tok yang ngomong. Oke, di algoritma Johnson ini, kalau misalkan nanti koneksi saya atau suara saya mungkin terbata-bata atau koneksinya kayak dari saya putus-putus, tolong disampaikan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Soalnya tadi saya rapat mulai jam 8 kan saya juga host juga tadi kok beberapa ini kok komplain Bu kok kenapa putus-putus begitu ya. Jadi saya khawatirnya nanti mungkin koneksi saya juga yang masih agak ini. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di algoritma Johnson yang kalian perlu ingat adalah setiap kita melakukan pengurutan job, maka langkah pertama kalian harus menentukan waktu proses yang terpendek, ya job mana, begitu aja, job mana yang memiliki waktu proses yang terpendek, dan selanjutnya kalau nanti waktu proses terpendek dari job itu berada di mesin pertama, maka job itu akan diletakkan pada posisi paling kiri. Namun bila waktu terpendeknya dari job itu berada di mesin kedua, maka job itu dijadwalkan paling kanan. Itu aja yang harus kalian ingat. Kalau ada dua waktu yang sama, maka nanti dipilih sembarang. Job yang sudah dijadwalkan kemudian akan dieliminasi. Nah, itu pertemuan sampai kemarin dan kita sudah membahas sampai membuat gancat dari soal yang diberikan contoh kemarin. Di pertemuan ini kalau memang tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke algoritma berikutnya. Saya tadi sudah coba bikin Excel tapi belum selesai karena barengan juga tadi nyiapin untuk rapat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan secara bersama-sama. Jadi untuk algoritma CDS itu teorinya seperti ini. Pertama, dia adalah merupakan pengembangan dari aturan Johnson. Makanya tadi saya bilang algoritma Johnson-nya harus tetap diingat. Kemudian kapan kita menggunakan algoritma CDS? Jadi algoritma CDS ini kita lakukan kalau kita memiliki penjadwalan flowshop atau akan melakukan penjadwalan flowshop dengan jumlah mesinnya lebih dari 2. Jadi kalau yang Johnson itu pasti kalian harus punya job itu dikerjakan hanya di 2 mesin. Jadi punya 2 mesin. Tetapi begitu misalkan kalian, nah kembali lagi ke donat, kan Bu Anissa ceritanya mesti donat begitu ya. Kembali ke donat, kalau kita ngomong donat itu kan nggak mungkin stage-nya hanya 2. Misalkan proses kemarin seperti yang Bu Anissa sampaikan, proses yang pertama adalah penimbangan dengan mungkin mesin atau alat yang kita pakai adalah timbangan timbangan-timbangan inilah yang kita bisa sering lihat ya. Kemudian yang kedua adalah proses eh, pembuatan adonan atau pencampuran bahan. Nah, mungkin kita menggunakan mesin mixer. Nah, itu kan berarti kita sudah punya 2 stage ya, 2 mesin. Berikutnya misalkan donat itu biasanya digoreng ya. Nah, berikutnya misalkan kita punya mesinnya ya wajan wis nggak apa-apa. Jadi mesin itu tidak harus selalu yang ini ya,
alat bantu tertentu yang sederhana pun kita biasanya anggap sebagai mesin, begitu aja di sini. Nah, kemudian setelah digoreng, berikutnya misalkan tahap keempatnya misalkan kita punya alat untuk membuat topping. Nah, kemudian yang terakhir adalah packaging. Nah, ini kan berarti kita setuju bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sering kita berhadapan dengan penjadwalan flow shop di mana jumlah stage kita atau jumlah sumber daya berupa mesin yang digunakan untuk memproses lebih dari 2. Maka kalau kalian berhadapan dengan kondisi seperti itu untuk melakukan penjadwalannya, salah satu metode atau algoritma yang bisa dipakai adalah algoritma CDS. Ya, jadi untuk jumlah mesin lebih dari 2. Rute proses tetap, nah ini untuk yang menunjukkan adalah dia flow shop. Jadi nyuwun sewu, kalau seperti kembali kemarin saya memberikan contoh ada donat coklat, stroberi, dan donat taro. Sebenarnya mereka hanya beda topping. Kesimpulannya kalau kita ini adalah pabrik, ya untuk membuat masing-masing donat ini urutan prosesnya sama. Pertama harus lewat mesin tadi, timbangan, mixer, dan seterusnya. Itu teorinya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah mengenai kalau biasanya kita nyebutnya adalah dengan tahap-tahap atau langkah-langkah pengerjaannya. Kalau di sini disebutnya dengan algoritmanya, ya. Jadi algoritma itu berisi sejumlah langkah-langkah. Untuk algoritma CDS, langkah pertama adalah tetapkan K sama dengan 1. Jadi K ini adalah jumlah iterasi, Nak, ya. Jadi jumlah iterasi. Jumlah iterasi ini berbanding lurus dengan mesin. Jadi kalau mesinnya semakin banyak, maka K-nya nanti juga semakin banyak. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa K ini rumusnya adalah sama dengan M-1. Jadi sebagai contoh, kalau kalian nanti punya mesinnya 3, maka K-nya menjadi 3 dikurangi 1, berarti K-nya adalah sama dengan 2. Berarti nanti kalian punya 2 iterasi. Untuk K sama dengan 1, ada 1 iterasi penjadwalan. Kemudian untuk K sama dengan 2, juga akan ada iterasi lagi. Sehingga nanti tinggal kalian lihat penugasan untuk modul 6 itu insya Allah Senin depan, kalian tinggal lihat aja, kalian punya berapa mesin. Kalau kalian memang di situ mesinnya 4, ya berarti jumlah iterasinya nanti ada 3. Berarti ada K1, K2, dan K3, karena K adalah rumusnya M-1. Tolong di-highlight sendiri. Nah, setelah kita tahu bahwa K ini adalah menyatakan jumlah iterasi, dengan jumlah iterasi adalah M-1, maka kita mulai dengan iterasi ke-1 atau kita tetapkan K sama dengan 1, maka kita di sini diminta untuk buat 2 mesin semu dengan waktu proses dengan waktu proses di mesin semu 1 nanti kita lambangkan dengan TI, 1 bintang. Jadi TI, 1 bintang adalah menyatakan waktu proses di mesin semu 1, sedangkan TI, 2 bintang adalah waktu proses di mesin semu kedua. Mungkin kalian kata semu tentunya semuanya sudah tahu. Semu itu kan artinya nggak nyata. Nah, jadi memang untuk di algoritma CDS ini ceritanya Pak Campbell Dudek Smith ini akan menggunakan algoritma Johnson untuk menyelesaikan permasalahan mesin lebih dari 2. Yang dilakukan oleh Pak Campbell itu adalah menggunakan atau mengembangkan algoritma Johnson yang digunakan untuk 2 mesin. Sehingga yang dilakukan oleh mereka adalah kalau kalian punya 2 mesin atau lebih, aktualnya kalian punya 2 mesin atau lebih, maka sama Pak Campbell Dudek Smith disuruh mungkertno, basa Jawane, disuruh mereduksi. Dari awal mungkin kalian punya 3 mesin, 4 mesin, dan seterusnya, kalian reduksi menjadi hanya 2 mesin. Itulah yang kemudian kita istilahkan sekarang kita punya mesin semu.
Jadi mesin semu kita hanya akan ada 2, mesin semu 1 dan mesin semu 2. Nanti mungkin kalau sudah contoh soal akan lebih jelas. Kenapa hanya menjadi 2 mesin? Karena supaya algoritma Johnson-nya nanti bisa diterapkan. Begitu ceritanya. Kalau kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan mesin semu itu adalah mesin virtual atau mesin bayangan yang akan kita buat, maka langkah berikutnya kita harus menentukan waktu proses di masing-masing mesin semu. Nah, untuk lebih jelasnya, rumus ini kita baca saja bahwa nanti untuk menghitung waktu proses di mesin semu pertama, kita sebut dengan TI1 bintang, rumusnya adalah sigma K mulai dari 1 sampai K TIK. Sedangkan untuk menghitung waktu proses di mesin semu kedua, itu kita hitung dengan sigma K mulai dari 1K TI, M minus K plus 1. Melihat rumus ini mungkin kita akan sedikit maksudnya bagaimana, sehingga nanti kita langsung lihat di file Excel yang sudah saya siapkan. Kemudian setelah kita menentukan waktu proses di mesin semu, maka berikutnya kita tinggal menerapkan algoritma Johnson yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian setelah kita mendapatkan urutan job, hitung max span-nya. Hitung max span ini maknanya berarti kalian harus membuat Gantt chart. Nah, lebih detailnya kita lihat dari contoh. Kemudian kalau K sama dengan 1 sudah selesai, maka kita lanjut di K sama dengan 2. Dan iterasi akan berakhir kalau K kita sudah sama dengan M-1. Jadi pada saat tadi kita misalkan punya mesinnya sama dengan 3, di mana K-nya sama dengan 2, berarti setelah kita menetapkan K sama dengan 1, kita hitung waktu proses, kita dapatkan urutan pekerjaan, kita hitung max span, maka kita lanjut di K sama dengan 2. Di K sama dengan 2, ulangi lagi. Hitung waktu proses di mesin semu 1, di mesin 2, urutkan pekerjaan, bikin Gantt chart, hitung max span. Di K sama dengan 2. Kalau mesinnya 3, berarti K kita kan cukup 2, berarti selesai. Langkah terakhir, kita tentukan di antara K sama dengan 1 dan K sama dengan 2, siapa yang memiliki max span terpendek. Jadi tetap, walaupun kita nanti iterasi kita lebih dari 1 dan menghasilkan max span lebih dari 1, tetap hanya akan ada satu solusi yang kita usulkan. Kurang lebih seperti itu algoritmanya. Nah, untuk memperjelas kita langsung lihat pada contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini, Nak. Diberikan 6 job atau 6 pekerjaan ya, dengan waktu prosesnya adalah diberikan pada kolom kedua, ketiga, dan keempat. Jadi tanpa kata-kata rek ini ceritanya, kalian punya 6 job diproses pada 3 mesin. Karena kemarin sudah saya bilang TIJ, jadi ini adalah menyatakan waktu proses job ke I di mesin pertama. Jadi ini adalah waktu proses job ke I di mesin kedua. Ini adalah waktu proses job ke I di mesin ketiga. Jadi sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kemarin punya 2 mesin, sekarang kita punya tambahan 1 mesin. Rek, sampai sini masih bisa diikuti, Rek? Bisa. Terlalu Bisa, pelan Bu. saya ngomongnya? Tidak. Kak, apa kurang cepat? Ben kuliah ndang mari? Terlalu lambat ngomongnya lho, Rek. Waduh, Bu Anissa Iya, Bu. ngentek-ngentekno pulsa iki, ngentekno paketan iki. Oke. Nah, setelah kita tadi punya soal seperti ini, maka kita akan menggunakan tahap-tahapan tadi. Memang untuk di jawaban ini langsung singkat, tiba-tiba mungkin kalau kalian nggak saya terangkan pasti bingung. Kok endi nih moro-moro ada K sama dengan 1, 4, 3, 2, 5, pasti bingung ya?
termasuk juga kenapa tiba-tiba juk-juk akhirnya jawabannya seperti ini. Nah, itu gunanya kita kuliah bersama-sama, Nak. Gitu ya. Saya transfer pengetahuan saya. Nah, izinkan saya menggunakan Excel. Jadi silahkan kalian mungkin tetap membuka PPT tadi, tetapi kita akan coba menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan. Bentar, saya stop share dulu. Rek, sudah nampak Excel-nya, Rek? Halo? Sudah, Bu. Oke. Nah, kembali lagi. Jadi tadi kita punya soal ini. Ada 6 pekerjaan dengan waktu prosesnya sudah saya salin dari tadi. Di sini saya menambahkan narasi, menyatakan, nah TI1, TI2, TI3 adalah menyatakan waktu di mesin aktual. Jadi sekarang kita punya 2 status mesin itu. Ada mesin aktual itu berarti mesin yang memang beneran ada, di mana kita aktualnya memang punya 3 mesin, dan nanti kemudian kita punya istilah yang disebut dengan mesin semu. Dan mesin semu kita nanti hanya ada 2, mesin semu 1 dan mesin semu kedua. Nah, kembali lagi setelah kita paham bahwa dalam soal ini kita punya 6 job dengan punya 3 mesin aktual, dan angka-angka ini adalah menyatakan waktu prosesnya, maka langkah berikutnya di dalam menerapkan algoritma Johnson, maka langkah pertama kalian bisa memulai, mohon maaf, sebelum kita mulai dengan K sama dengan 1, kalian bisa menentukan terlebih dahulu jumlah iterasinya. Jadi kalian menentukan jumlah iterasi. Di mana jumlah iterasi tadi rumusnya adalah M-1. Sehingga kalau kalian di sini punya 3 mesin aktual, maka jumlah iterasi seperti yang Bu Anissa sampaikan tadi, jumlah iterasi kalian atau berarti di sini, ini maknanya berarti kalau kita, nggak ada ininya, sorry. Tadi semangatnya maunya Excel-nya diselesaikan dulu, cuma barengan sama rapat jadinya ini. Ini kok nggak mau ya? Nah ini. Jadi ini. Oke lah, intinya pokoknya di sini jumlah iterasinya ada 2, berarti ada K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Maka sesuai dengan algoritma tadi, Rek, kita mulai dengan setting K sama dengan 1. Ya. Jadi pada saat K sama dengan 1, ikuti tahap pertama. Tentukan matriks waktu, tentukan ya, tentukan ya waktu semu ya, matriks waktu mesin semu ya. Nah, untuk menentukan waktu semu ini kita pakai rumus yang tadi. Jadi yang dimaksud dengan TI1 bintang itu adalah waktu proses di mesin semu 1. Rumusnya adalah sigma TIK. Nah, tentunya karena kalian di sini adalah K-nya sekarang adalah sama dengan 1, berarti ini kan menjadi, nah ini perbedaannya coba Rek, kan tadi rumusnya adalah sigma K dimulai dari 1 sampai K besar kalau di PPT. Silakan dibuka PPT-nya. Sehingga karena di sini K kita sekarang adalah tepat sama dengan 1, berarti yang atas ini kita ganti dengan 1. Sehingga kalau kita membaca ini kan artinya sigma K dimulai dari 1 sampai 1. Kalau K dimulai dari 1 sampai 1, berarti ada berapa kemungkinan nilai K, Rek? 1. Cuma 1 aja. Betul itu. Berarti kalau K dimulai dari 1 sampai 1, maka K kita hanya ada 1, yaitu tepat sama dengan 1. Ya sudah, berarti karena K kita hanya ada 1, maka kesimpulannya TI1 bintang akan sama dengan TI, 1. Gitu aja, Rek. Bisa diikuti? Nah, Rek, halo? Rek? Iya, Bu. Nah, Bisa, Bu. sehingga yang dimaksud dengan TI1, kalian ngerti bedanya. Ini dikasih tanda bintang, ini tidak dikasih tanda bintang.
Kalau dikasih tanda bintang, ini mesin semu. Tapi kalau tidak dikasih tanda bintang, berarti yang dimaksud dengan TI1 adalah ini. Berarti makanya kenapa waktu kita sekarang nanti untuk mendapatkan TI1 bintang, itu tadi, sorry Rek, apa ini karena ada tulisannya product activation ya Rek? Mau saya klik kok nggak keluar sel ya Rek ya. Sik Rek, kendala teknis iki kenapa Rek? Bentar. Saya coba close dulu. Padahal tadi kayaknya aman-aman saja selnya bisa dilihat. Sorry saya sampai belum sempat ini aktivasi Office. Nah, ini sudah, maaf. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi yang mau saya tambahi. Tadi kok error. Minta istirahat laptopnya dan tak puasa. Jadi untuk di waktu semu 1 ini, artinya kalau kita sudah ngikuti tadi dengan K sama dengan 1, berarti yang dimaksud dengan K sama dengan 1, berarti TI, K-nya kita ganti dengan K yang sama dengan 1 tadi. Jadi ini menjadi TI, 1. Makanya ini kenapa saya tambahkan dengan tulisan TI1. Nah, berarti kesimpulannya, ini yang saya tulis di sini. Berarti kalau gitu, waktu di mesin semu ke-1 akan sama dengan waktu di mesin aktual 1. Berarti TI1 bintang kita ambil dari ini, B3, untuk job yang pertama. Untuk job yang kedua, ya berarti kita ambil dari B4. Nah, ini diambil dari B4. Dan seterusnya. Atau mungkin begini, kalau praktek, berarti kalau misalkan kita langsung praktek, nyuwun sewu, ini tinggal begini aja. Berarti TI1 bintang kita ambil dari sini. Nah, tinggal klik and drag. Bisa diikuti sampai sini? Bisa ya? Bisa. Nah, sedangkan untuk TI2 bintang, itu kita menggunakan rumus yang agak sedikit rumit tadi. Sigma K dimulai dari 1 sampai K, sehingga tetap sama, karena kita K-nya sama dengan 1, berarti kita tulis K dimulai dari 1 sampai dengan 1. Kesimpulannya, di sini K kita punya sama dengan 1. Seperti tadi, rumusnya tadi, nyuwun sewu, saya tulis di sebelah sini ya, rumusnya kan begini, TI, maaf tidak saya gunakan subscript, tapi rumusnya kan TI, M minus K ditambah 1. Setuju, Rek? Sesuai dengan di PPT, rumusnya kan begini, Rek? Setuju ya? Yeah. Berarti kalau kita memaknai ini, berarti kita di posisi ini tadi K-nya sudah sama dengan 1, dan tadi kita sepakat M kita adalah 3, M adalah jumlah mesin, maka yang dimaksud dengan TI M minus K ditambah 1, itu menjadi begini, Rek. TI tetap. Yang kita rubah sekarang adalah masukkan nilai M kalian. M kalian 3, K kalian 1, begini, ditambah 1. Bisa diikuti? Maaf, bisa diikuti ya? Ya. Sehingga kalau ini nyuwun sewu kita sederhanakan, 3 dikurangi 1 ditambah 1, hasilnya 3. Maka kenapa Bu Anissa nuliskan di sini, untuk waktu di mesin semu kedua, diambil atau sama dengan waktu mesin aktual ketiga. Bisa diikuti? Bisa, Rek? Ya, Bu. Oke, ya wes. Berarti kesimpulannya sama seperti tadi Bu Anissa nyampaikan tadi. Kalau sudah kita tahu ternyata ini waktu di mesin semu kedua itu diambilkan dari TI3, kalian tinggal mengambil dari data mentah kalian yang di situ menyatakan waktu proses di mesin aktual kalian. Klik and drag. Jadi yang dimaksud dengan TI itu ini loh,
I ke-1, I ke-2, I ke-3, I ke-4. Jadi TI-nya itu hanya tinggal dirubah nanti I1. Nah, ini makanya ini sudah saya tulis ini. I-nya. Tapi yang belakang itu selalu berarti koma 3. Artinya diambil dari mesin ketiga. Wes gitu aja, Rek. Untuk Dika sama dengan 1 ada pertanyaan, Rek? Sehingga nyuwun sewu, Rek, saya kasih contoh, misalkan kalian nanti punya 4 mesin. Kalau misalkan kalian punya 4 mesin, berarti pada saat kita ngomong TI1, saya tidak pakai subscript, jawabannya akan sama. Untuk TI1 bintang, atau waktu di mesin semu, maaf, saya tulis begini dulu, kalian mesinnya misalkan punya 4, kemudian di sini K kita juga sama dengan 1, maka untuk waktu mesin semunya, untuk TI1 bintangnya akan tetap sama. Kita akan mengambil dari mesin aktual yang pertama. Kenapa? Karena kalau dari rumus ini, meskipun mesin kita 4, ini kan akan tetap K dimulai dari 1 sampai 1, berarti akan tetap ketemu TI1 bintang. Tetapi kalau kita mesin kita 4, yang berbeda adalah di TI2 bintangnya. TI2 bintang kita, mungkin ada yang sudah punya pemikiran, Rek, hasilnya akan ketemu berapa, Nak? Ada yang sudah? Ada yang sudah mikir? Kalau kita mesinnya punya 4? 4, Bu. 4. Betul. Kenapa, Nak? M-nya Kalau kita mengikuti algoritmanya tetap sama seperti tadi, K kita 1, M kita sama dengan 4. Nah, maka rumusnya seperti tadi, kita harus memang menghitung M minus K ditambah 1. Sehingga ini menjadi 4 dikurangi 1 ditambah 1. Betul jawabannya. Sehingga, nah ini saya sengaja ini supaya nanti kalau kalian, mungkin asisten juga akan menerangkan, tapi misalkan tidak menerangkan, yang penting sudah saya terangkan. Nah, inilah yang kemudian kalau waktu kuliah dulu saya sering ngomong, kalau Dika sama dengan 1, itu prinsipnya gini, waktu di mesin semu 1, waktu di mesin semu 1, itu selalu diambil dari mesin aktual pertama. Ngerti maksud saya? Jadi kamu walaupun punya mesin 10, punya mesin 4, punya mesin 5, intinya waktu semu di mesin pertama, jadi ini artinya kita akhirnya tidak perlu hafalan rumus lagi. Ini kesimpulannya, Rek. Kalian tidak perlu pakai rumus. Jadi selalu untuk mesin semu pertama itu diambil dari mesin pertama. Bisa ikuti? Hai, Rek. Ya, Bu, bisa. Nah, sedangkan untuk waktu di mesin semu kedua yang kita lambangkan dengan TI2 bintang itu selalu diambil dari mesin aktual yang paling akhir. Kalian ngerti kira-kira definisi saya menyebutnya yang paling akhir? Ya kalau kalian punya mesin keempat ya berarti mesin keempat. Enak toh nggak usah hafalan rumus? Oke? Iya. Note, catat. Oke, Bu. Oh, Rek. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, maka kita lanjutkan mengurutkan job. Ya, urutkan dengan menggunakan algoritma Johnson. Perlu kalian ketahui, pada saat mengurutkan dengan menggunakan algoritma Johnson ini, kita menggunakan waktu semu kita ini, Nak. Sehingga ini akan saya tambahkan begini. Dengan menggunakan matriks waktu semu, waktu mesin semu, urutkan job, urutkan job dengan menggunakan algoritma Johnson. Jadi sekarang kalian menggunakan ini.
Nah, ini saya kasih kotaan. Nah, saya highlight begini. Nah, terapkan algoritma Johnson seperti yang sudah kita pernah pelajari di kuliah kemarin. Ini saya simpan, ini jawabannya yang ada di PPT. Masih ingat, Rek? Kemarin yang pakai bunder gitu ya. Tentunya dari sini langkah pertama, Nak, kita cari waktu yang terpendek. Setuju ini ya? Waktu terpendeknya adalah 1 di job ke-6. Nah, karena waktu terkecilnya job ke-6 ini terletak di mesin pertama, tadi gimana teorinya? Yang kemarin tak bilang berarti siapkan 6 tempat. Kan kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapkan 6 tempat ya, Rek ya. Sorry, ini saya nggak Iya. pakai strip-strip, tapi ini saya kasih warna misalkan. Nah, sorry. Misal saya kasih warna merah. Coba wis. Warna merah jadi ini. Biru muda aja. Nah, tulisannya tetap hitam. Nah, berarti yang dimaksud dengan 6 kotak ini, nah ini yang saya buat begini aja. Maka langkah pertama kita tentunya sepakat. Job 6 kita letakkan di sini, Nak. Maaf ya, saya nanti kalian baca dari record aja, tetapi pernyataannya seperti itu. Waktu terkecil terletak pada job ke-6. Dan karena job ke-6, waktu terkecilnya berada pada mesin pertama, maka kita jadwalkan pada posisi paling kiri ya atau paling depan. Langkah berikutnya job 6 kita eliminasi. Berarti ini kita maaf supaya gampang, ini saya putihin. Nah, bisa ikutin? Berarti sekarang kita cari waktu terkecil berikutnya. Bisa diikuti ya. Waktu terkecil berikutnya ada 2 pilihan. Ini angkanya 2, di sini juga angkanya 2. Berarti kalian sesuai dengan konsep di algoritma step kedua C, pilih job sembarang. Berarti kalian bisa memilih job ketiga dan bisa memilih job keempat. Kalian milih apa, wes? Tak tawari. Milih mana? Keempat, Bu. Keempat. Berarti kalau kalian memilih job keempat, untuk masuk, maka berikutnya kalian harus cek waktu terkecilnya di mana? Di mesin kedua. Berarti kalau terkecilnya di mesin kedua, berarti dijadwalkan di posisi paling kanan. Kanan. Tulis sini. Bisa ikuti? Maka berikutnya job 4 kita eliminasi. Sorry, Rek. Ini masih ada aja yang masuk. Jadi semuanya udah absen? Ada yang belum absen? Sudah? Nah, ya. Rizky Alif. Baru gitu jangan telat-telat lagi ya kalau kuliah ya, Nak. Next, berikutnya. Moga-moga kita bisa menyelesaikan 4 menit sampai di urutan jobnya. Next, berikutnya berarti tentu yang terpilih berikutnya pasti adalah job ketiga. Job ketiga itu waktu terkecilnya adalah 2. Ocha, telat juga. Welcome, Ocha. 2 berarti job ketiga terpilih karena waktu terkecilnya di mesin pertama, maka kita letakkan di sini. Betul, Nak? Astagfirullahaladzim. Bangun tidur semua atau gimana tuh arek-arek iki? Berarti ini kita eliminasi lagi. Sorry yang terakhir, maaf ya. Saya sudah simpan chat, jadi nggak saya simpan. Capek deh. Nah, cari waktu terkecil berikutnya lagi, Nak. Berarti tinggal yang kuning tinggal 3, Nak. Jadi yang warna putih sudah diabaikan aja. Ya. Berarti cari waktu terkecil berikutnya. Ocha. Mana yang namanya Ocha yang baru masuk? Ocha. Saya, Bu. Bangun tidur ya, Ca? Enggak, saya tadi udah join yang awal. Terus pakai hotspot HP saya mati. Oh, ya wes. Maaf, Nah, Bu. moga-moga wis absen. Oke, berarti waktu terkecil berikutnya siapa, Ca? Job berapa, Ca? Saya baru masuk, Bu, bentar. Waduh. Nah, ya wes. Job terkecil berikutnya sesuai dengan urutan yang masih warna kuning, itu adalah job kedua karena memiliki waktu 3.
Dan karena waktu terpendeknya berada di mesin pertama, maka job 2 kita letakkan di posisi paling depan. Nanti yang masih bingung, recordnya, videonya nanti dilihat lagi. Next, berarti job 2 kita eliminasi, kita putihin, maka tinggal 2 job yang belum masuk. Kita lihat lagi waktu terkecil berikutnya, job 1. Karena waktu terpendeknya ada di mesin pertama, maka dia masuk di urutan paling depan atau urutan paling kiri. Sampai sini, Rek, gimana, Rek? Bisa kan? Tinggal Bisa. 1 yang belum masuk, berarti job 5. Terakhir. Berhasil. Kita bisa buktikan sama dengan PPT. Hore. Kok ana sing bahagia sih, Rek? Hore. Hore. Kepeksoi. Hore. Oke. Sekarang kita bikin gancatnya, Nak. Jok sedih ya, Rek? Nah, sekarang untuk membuat gancatnya, maaf, saya akan menggunakan bantuan ini, sel ini, Rek. Jadi, untuk membuat gancat, nah, buat sekarang ya, ini kita masih ngomong K sama dengan 1. Jadi, kuliah ini nanti kita lanjut sampai K sama dengan 2. Ben kamu mudeng jawabannya, ya. Jadi, di K sama dengan 1, setelah ketemu urutan 6, 3, 2, 1, 5, 4, langkah berikutnya adalah buat gancat untuk mendapatkan mix span dengan urutan tadi, dengan urutan tersebut, atau maksudnya dengan urutan 6, strip 3, strip 2, strip 1, strip 5, strip 4. Nah, untuk membuat gancat ini, Nak, kita prosesnya adalah tetap kembali kepada